Selamat pagi. Hai Moza. Hai lovers. Itu artinya sudah bisa adu tahan napas di dalam air bersama anak-anak. Nina Suyudi sudah hadir di sini selaku CCO majalah Men's Health Indonesia. Kita mau ngobrol di Bodylicious. Apa yang perlu kita ingatkan buat you lovers nih jelang bulan puasa ini? Nah, puasa udah ada lagi ya, nggak begitu cepatnya ya sebenarnya kayaknya ya puasa lagi. Kita nanti cuma ngobrol-ngobrol untuk mengingatkan aja ke you lovers ya, bagaimana supaya puasanya itu juga tetap sebagai ibadah berjalan dengan baik, tapi juga untuk kesehatan juga bisa berjalan dengan baik. Iya, gitu. ini yang gue belajar banyak justru sama mereka yang punya masalah kesehatan ya, yang bilang bahwa di saat gue disiplin puasa itu penyakit-penyakit biasanya agak malahan hilang dan nggak kambuh. Dibilangnya seperti itu. Iya, karena memang puasa itu jadi kayak satu kesempatan untuk merilekskan menyantaikan organ-organ tubuh itu yang biasanya bekerja 24/7 24/7. Setuju. Tapi sekarang dalam 30 hari itu jadi dikurangi kegiatannya sehingga juga diberikan kesempatan untuk rileks, untuk santai gitu, terutama organ pencernaan ya. Tapi juga kalau misalnya dilakukan dengan tidak benar, malah bisa membawa dampak yang kadang-kadang mengherankan, kayak misalnya orang puasa terus tiba-tiba komplainnya, wah gue kok habis puasa malah tambah berat badan. Ya berarti ada something wrong with you. Iya. Nah, tapi tetap kalau gue selalu nganjurin walaupun puasa tetap ingat itu kunci gue yang namanya Ominos ya. Yaitu olahraga, makan dan istirahat yang benar, dan juga no stress. Jadi walaupun puasa tetap olahraga iya, makan iya, istirahat yang benar juga iya, dan tetap juga jaga supaya stresnya tuh tidak banyak, karena secara keseluruhan Ominos itu adalah yang membuat kita tuh sehat, tetap sehat. Oke, ada yang bilang ini biasanya orang yang tidak rutin berolahraga, yang belum apa-apa protes dulu. Gimana caranya olahraga? Kita puasa kan lemas. Bagaimana pengaturan waktunya Mas Nino? Ada, soalnya ada trik-triknya. Kayak misalnya ada beberapa macam olahraga. Ada olahraga yang ringan, ada olahraga yang medium, ada olahraga yang lumayan berat. Kalau mungkin kita nggak puasa, kita bisa sering melakukan olahraga yang berat ya. Ya, contoh? Nggak masalah, kayak misalnya ada kardionya ada, terus latihan bebannya juga ada, dan latihan bebannya juga dengan berat-berat atau gerakan-gerakan yang lumayan berat, dan karena tujuannya adalah untuk membentuk otot, misalnya untuk membentuk six pack atau lengan supaya ada tone-nya segala macam. Tapi kalau di bulan puasa kita bisa mengalihkan latihan-latihan berat itu ke latihan yang ringan misalnya. Contohnya? Jadi latihan ringan hanya sebagai kardio aja, jogging, lari jalan cepat. Jadi bukan yang ngotot kayak yang ngotot gitu. Iya, karena apa tujuannya sekarang kalau kita puasa adalah untuk menjaga supaya kesehatan kita tetap terjaga. Jadi kita turunkan level dari olahraga kita, durasi sama repetisi sama tingkatannya ke level yang lebih ringan. Karena kita juga biasa kan makan 3 kali 3 makan besar dan ada snack di sela-sela makanan itu. Sekarang kita cuma makan sahur, terus buka, terus mungkin snacknya malam. Nah, jadi kesempatan habis sholat taraweh. Iya, kesempatan untuk mendapatkan energinya itu juga berkurang. Nah, sedangkan untuk berolahraga memang kita perlu energi kan. Jadi kita kesempatan mendapatkan energi yang berkurang, kita jagalah supaya energi yang kita dapat itu nggak semuanya keluar, sehingga kita juga jadi lemas, atau bahkan yang tadi mau saya bilang malah jadi sakit misalnya kan. Apalagi yang harus kita ajak untuk you lovers? Pertama-tama kita harus membuat pola makan yang baru lagi untuk selama 30 hari ke depan. 30 hari. Sekarang ada 50 tahun lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk sahur kan memang ya kalau habis bangun pagi-pagi gitu di pagi-pagi buta, memang kita kan appetite-nya tuh masih belum banyak ya. Jadi kalau untuk malas juga kan masih segan. Tapi tetap aja itu yang harus dilawan, itu yang harus ditaklukkan perasaan malas untuk makan itu, karena memang penting banget untuk makan di saat sahur. Karena kita itu yang biasanya
misalnya makan pagi, terus makan pagi itu membuat kita berenergi dengan proses pencernaan yang berjalan sampai 3-5 jaman gitu. Sehingga kita bisa punya energi sampai kira-kira 7 jam setelah makan pagi. Nah, ini kita dari pagi sampai jam 6-an gitu kita nggak makan. Jadi selama 13 jaman itu kita tidak ada pasokan energi yang baru. Nah, jadi sahur itu memang harus kalau menurut saya ya, harus dilakukan. Supaya kita juga mendapatkan asupan dan pasokan energi yang kita butuhkan untuk tetap bekerja, bahkan beraktivitas dan bahkan untuk berolahraga selama dari pagi itu dari subuh sampai jam 6. Nah, yang penting jadinya adalah supaya pagi-pagi pas sahur itu makan memang yang ketiga penting itu karbohidrat, lemak dan protein. Itu harus ada. Jadi jangan sampai yang lagi diet misalnya ya, terus menghindari nasi atau karbohidrat, terus nggak usah makan karbohidrat ya, makan proteinnya aja, makan apanya sama lemak gitu ya. Itu jangan. Tetap harus ada karbo. Jadi yang lagi diet itu kalau lagi puasa makanlah karbo di saat sayur. Mungkin nggak mau makan banyak karbonya ya nggak apa-apa. Tapi asal ada karbo karena itu juga membantu untuk membentuk energi di tubuh. Terus kalau yang protein itu yang gampang sekali ada telur, ada daging, ada tahu. Terus kalau misalnya sempat, bikinlah kan kadang-kadang kita bikin sesuatu yang manis-manis gitu ya di sahur atau buka. Sahur itu bagus untuk makan kacang hijau misalnya. Jadi ini selalu pilihan biasanya kan cuman makan. Kayaknya gue nggak kenyang deh, tapi itu sudah cukup ya. Kacang hijau. Nah, kalau misalnya pagi-pagi santannya agak dikurangin gitu kan, karena itu santan membuat pencernaannya itu jadi lamban, jadi berat. Jadi nanti untuk membuat energinya juga agak lama gitu, agak susah. Nah, terus jangan lupa untuk makan di sahur itu adalah makanan yang berserat, yang itu sayur dan buah. Sayur dan buah itu selalu menjadi pilihan yang utama ya. Yang utama, karena itu juga sayur dan buah itu memiliki serat. Dan kalau serat itu kalau pas sudah kita makan dengan porsi yang cukup, itu membuat kita merasa kenyangnya tuh lebih lama. Jadi jangan yang bagus ya jadinya itu ya. Jadi jangan lupakan untuk sahur makan adanya karbo, nasi, kentang, roti atau sebagainya, adanya protein seperti daging, ikan, tahu, kacang hijau, ada lemak. Lemak itu ya mungkin di daging udah ada, lemak nabati juga banyak gitu ya. Terus yang bervitamin, sayuran, buah-buahan dan berserat. Dan kalau kita sahur tuh memang kita kan kadang-kadang juga minum kopi ya supaya kita jadi terbangun gitu. Itu nggak apa-apa. Asal satu, kopinya jangan terlalu banyak di pagi-pagi. Dan kalau minum kopi dianjurkan untuk minum air putih yang lebih 3 kali lipat dari kopinya. Jadi kalau kopi 1 cangkir, minumlah air putih yang lebih banyak dari itu. Karena apa? Karena kopi itu kafeinnya membuat kita dehidrasi. Jadi kalau kita nanti udah lebih cepat dehidrasinya, sedangkan kita nggak ada pasukan makanan, asupan makanan lagi, kita akan lemas. Jadi makanya kalau sahur, kalau kita minum kopi, minumlah air putih yang banyak supaya kita nggak dehidrasi. UFM 94,7